Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pesatnya perkembangan industri fintech di tanah air telah membawa angin segar baru bagi masyarakat. Salah satunya penarikan pinjaman secara online yang dirasa lebih mudah dan cepat secara prosedural sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot untuk mengunjungi bank ataupun kantor layanan kredit lainnya. Lantas seperti apa perkembangan pinjaman online di Indonesia? Kita simak dalam infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama pemirsa terkait dengan pinjaman online, di mana jumlah rekening pinjaman online di tahun 2018 hingga tahun 2020, kita lihat di tahun 2018 330.154 rekening, sementara di 2019 5,16 juta rekening. Adapun di tahun 2020, tepatnya di November 2020, ini mencapai 40,754 juta rekening dan dalam 3 tahun ini tercatat naik 122 kali lipat. Mudahnya proses meminjam online menjadikan lonjakan rekening pinjaman online dari tahun ke tahun. Dan di balik kemudahan yang ditawarkan pinjaman online, ini juga memiliki satu hal yang perlu diperhatikan oleh para calon debitur, dan biasanya pinjaman online ini menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman konvensional biasa. OJK pun terus berupaya agar pinjaman online legal dapat memberikan pinjaman tanpa harus merugikan masyarakat. Dan sebaliknya pembayaran kredit masyarakat pun tidak macet dan akhirnya berbalik merugikan perusahaan. Perusahaan teknologi finansial pembayaran perlu mendapatkan dukungan dan juga suntikan investasi agar dapat menjalankan program pembiayaan kepada penerima pinjaman. Lantas seperti apa kondisi penyaluran pinjaman online saat ini? Kita langsung saja ke grafis berikutnya pemirsa. Ini merupakan grafis terkait penyaluran pinjaman online, di mana sejak berdiri hingga Desember 2020 tercatat mencapai 155,9 triliun rupiah atau 91,3% secara year on year. Adapun total penyaluran pinjaman baru nasional tahun 2020 ini 74,41 triliun rupiah atau meningkat 26,47%. Pemberi pinjaman asing semakin gemar menyalurkan pinjaman melalui fintech peer-to-peer lending Indonesia. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman bagi peminjam UMKM di Indonesia. Industri fintech P2P lending harus terus berinovasi melalui akses pembiayaan kepada masyarakat dan juga pelaku UMKM. Di mana peluang pertumbuhan fintech memang masih sangat besar karena masih ada 6,6 juta UMKM dan juga 132 juta individu yang belum memiliki akses kepada kredit. Karena itu seiring semakin maraknya digitalisasi, kolaborasi antara perbankan dan fintech akan semakin terbuka lebar. Penyaluran pinjaman online sudah mulai tersebar di seluruh Indonesia, akan tetapi Pulau Jawa masih tercatat menjadi yang paling besar. Seperti apa data-data selengkapnya? Langsung saja kita lihat dalam grafis berikutnya, pemirsa. Di mana kita lihat daerah penyaluran pinjaman baru di wilayah Pulau Jawa. Yang pertama ada Jakarta, 20,68 triliun rupiah, kemudian Jawa Barat 20,53 triliun rupiah, adapun Banten 6,67 triliun rupiah, kemudian Jawa Tengah 20,53 triliun rupiah dan Jawa Timur 8,18 triliun rupiah. Dengan melihat nilai-nilai ataupun angka-angkanya ini tentunya cukup besar begitu ya terkait penyaluran pinjaman, dan Jakarta serta Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ini sepertinya mendominasi sekali dalam penyaluran pinjaman online baru, terutama di tahun-tahun saat ini begitu ya, dan juga di tahun 2020. Otoritas Jasa Keuangan telah menyiapkan aturan baru terkait teknologi finansial pembiayaan, fintech lending. Salah satu poinnya mengatur porsi pendanaan di luar Pulau Jawa hingga 25%. Sementara itu untuk pembiayaan produktif di luar Pulau Jawa dapat menargetkan dan juga memperluas wilayahnya. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan peraturan dan kebijakan terkait pinjaman dan pembiayaan online. Akan tetapi perlu kesadaran masyarakat atau perusahaan untuk melakukan pembayaran. Lantas apakah sanksi bagi peminjam online yang tak mampu dan mangkir untuk membayar pinjamannya? Berikut informasinya. Di mana yang pertama adalah masuk dalam blacklist SLIK Otoritas Jasa Keuangan, kemudian juga denda serta beban bunga yang terus menumpuk, serta kejaran debt collector yang bahkan bisa mencapai taraf mengganggu kehidupan pribadi. Dan sampai saat ini OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player
perusahaan pinjaman online tentunya. Perusahaan pinjaman online memiliki alasan sendiri menerapkan bunga tinggi dikarenakan tingginya resiko nasabah online akibat kemudahan persyaratan dan juga kecepatan persetujuan yang diberikan. Hal ini tentunya berisiko membuat debitur pinjaman online untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilan. Dan masyarakat diharapkan mampu dan paham dalam mekanisme meminjam online agar lagi-lagi tidak terjerat hutang. Semoga informasi tadi dapat menambah referensi Anda pemirsa untuk kemudian mempertimbangkan jika ingin melakukan pinjaman via online. Dan jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali dengan informasi lainnya.